jalani setiap hari adalah saudara akan terus tertekan, terkungkung, akhirnya saudara tidak happy. Saudara, pagi hari ini saya hanya ingin supaya kita ini belajar memilih untuk hidup bahagia, walaupun keadaannya seperti tidak membahagiakan kita. Tetapi saudara, pilihan ada pada kita. Ketika saya mengatakan saya mau happy, saya mau bersuka cita, nah itu yang membuat saudara ini semangat dalam menjalankan kehidupan. Saudara, contohnya begini. Seandainya saya suruh Pak Gono daki bukit yang tinggi, di balik bukit itu ada 1 triliun, ya. Saya percaya ya, karena 1 triliun ini Pak Gono akan nekat ya untuk daki gunung. Karena apa saudara? Ada tujuan, ya. Ada tujuan yang jelas. Sehingga saudara, karena ada tujuan yang jelas, itu membangkitkan semangat, itu membangkitkan motivasi. Lah saudara, sekarang ini kita tahu bahwa yang sedang kita kejar adalah surga yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Jadi jangan pernah kita ini terkungkung dengan keadaan. Walaupun sekarang ini sepertinya kita terkungkung dengan yang namanya pandemi, kita mengalami yang namanya terkungkung dalam bersosialisasi. Tapi saya percaya sukacita Tuhan selalu ada pada kita. Kita tetap semangat. Walaupun makan kita setiap hari tahu tempe tidak berubah, tetapi saya percaya ketika kita mengatakan saya mengucap syukur masih bisa makan, saya masih mengucap syukur saya masih bisa tidur, ya, saya mengucap syukur saya masih bisa BAB, ya. Itu yang membuat hidup kita jadi bahagia. Saudara, saya sangat bahagia hari ini karena apa? Saya pimpin streaming di pagi hari ini. Di depan saya sudah disuguhkan pisang goreng dengan piring kaleng. Ini memang pedesaan sekali loh, haleluya. Terus saya disuguhkan dengan ini apa ya? Singkong goreng. Waduh, haleluya ya. Kemudian saya, ini bukan sok pamer ya, tetapi saya belajar mengucap syukur. Nah, ini ada ciri khas Manado, namanya kue yang dibungkus dengan daun pisang. Ya, kalau Ibu Maslim tadi daun pisang bilang di Australia sangat mahal, di sini cuma dikasih-kasih ya. Ya, ini salah satu kue yang sangat enak yang terbuat dari beras dan dicampur dengan gula merah. Aduh, kalau makan ini kayaknya saya lupa Ibu Jobinglan. Haleluya. Ya, saya melihat semuanya ini terus dikasih secangkir kopi. Waduh, segelas air putih, lengkap loh saudara, haleluya. Ya, betapa hidup ini harus disyukuri walaupun semua serba sederhana. Ya, ngapain juga kita makan daging tetapi kena marah setiap hari. Kita makan daging tetapi dalam suasana rumah yang tidak tenang, dalam suasana rumah yang berantakan, tidak damai sejahtera. Saudara, saya lebih memilih makan tahu tempe tidak berubah daripada saya makan enak tetapi tekanan, saudara. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita ini jadi panjang umur adalah ketika kita bersemangat. Ya, makanya saya katakan kepada Pak Andre, Pak Tan Henry, semangat bro. Pak Gono, semangat bro. Haleluya. Ya, karena ketika kita semangat, kita sukacita, itu yang membuat kita awet muda loh saudara. Ya, makanya Ibu Cobingkeng ya tetap awet muda. Karena apa? Hati gembira itu obat yang paling manjur. Saudara, kita sukacita tertawa nggak pakai bayar loh saudara, nggak pakai DP ya. Tetapi saudara, sukacita ini, tertawa ini punya manfaat yang luar biasa dalam hidup kita. Karena ketika kita tertawa, urat-urat di pipi kita ini ketarik dan itu yang membuat kita awet muda. Amin. Ketika kita bersukacita, pencernaan kita jadi lancar. Benar kan ya? Bersyukur katanya dokter, masih bisa makan, ada selera makan, masih bisa tidur, dan bahkan masih bisa BAB. Aduh, luar biasa. Itu semua ya dipicu dari pikiran yang positif dan hati yang bergembira. Dan saya pastikan di sini nggak ada yang protes-protes. Amin. Saya percaya di sini Ibu Merawati, Ibu Lani Francisca, Pak Edi yang ganteng, Ibu Dewi Santi tidak protes-protes. Walaupun makan sederhana tetapi mengucap syukur. Jika Anda makan tahu setiap hari, tambahkan Royco rasa sapi untuk hari ini dan besok Royco rasa ayam.
Ya, sehingga lengkap lagi sih kita. Amin, Pak Edi yang dikasih oleh Tuhan. Ya, masih suka makan bakso ya, haleluya. Pak Edi ini kesukaannya bakso. Makanya siapa yang tergerak untuk bawa bakso di rumah Pak Edi, jangan sungkan-sungkan. Amin. Pak Edi akan terima dengan sukacita dan dengan senang hati. Karena Pak Edi jujur ngomong paling senang yang namanya bakso. Haleluya. Ya, Pak Edi, siap-siap akan dikirimin bakso. Kayaknya roh saya berbicara, ada seseorang yang tergerak di sini akan membawa bakso di tempatnya Pak Edi. Haleluya. Ya. Dan saya juga bersyukur hari ini mungkin jam 9 malam di Amerika ada Ibu Inge tadi ya. Wah, luar biasa bisa mengikuti kita dalam streaming di pagi hari ini waktu Indonesia. Saya mau katakan walaupun jauh di sana tetap gembira, tetap sukacita. Karena orang yang selalu bersukacita jantungnya sehat. Amin. Relax ya. Saudara, saya pernah ya besuk di rumah sakit RSPAD bersama dengan salah satu dokter jantung. Saudara, waktu masuk di ruang ICU, saya kaget sekali. Dokter-dokter itu ya, wah pada bercanda, pada godain si pasien. Tapi saudara, saya dalam hati orang lagi sakit dicandain. Amit-amit deh, benar-benar ya saya bilang. Bahasanya memang bahasa tingkat dewa candaannya. Tetapi saudara tahu ya, waktu dokter itu bercanda yang tadinya semua pada nggak normal. Loh, jadi normal loh saudara. Ternyata kuasa sukacita itu mempengaruhi kesehatan kita. Makanya yang muka pas-pasan di sini banyak-banyak sukacita. Udah pas-pasan terus muka mesem saudara ya, bahaya. Makanya saya bilang si Kain itu ya karena mukanya muram, ya Tuhan bilang kenapa hatimu panas, kenapa mukamu muram. Saudara, muka muram itu bisa membunuh orang loh saudara. Makanya yang muka-muka muram pagi hari ini bertobat. Ya, tetap sukacita kayak Ibu Merawati hari ini sukacita banget. Ya, Ibu Liliana Maslim, Ibu Grace, Ibu Feby, Ibu Inge sekarang sukacita luar biasa. Ya, jangan muka muram nanti bisa membunuh orang loh. Haleluya. Ya. Ibu Feby gimana? Ya, tetap sukacita walaupun banyak tantangan, tetap semangat. Dan saya percaya juga Pak Tan Henry, walaupun banyak tantangan, banyak sekali pergumulan dalam dunia pekerjaan, tetapi katakan di hadapan Tuhan, sukacita saya tidak akan pernah hilang karena dosa orang lain. Ya, sukacita saya tidak akan terpengaruh dengan apapun yang dikatakan orang. Karena saya hidup bukan apa kata orang, saya hidup apa kata Tuhan. Amin. Ya, walaupun hanya makan singkong kayak ini Pak ya, tetapi tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Ya Pak Henry ya. Ya Pak Henry cuma mengangkat jempol pada kita. Jadi itu kuncinya adalah saudara, ketika kita hati bergembira, tetap bersemangat. Iblis tidak akan pengaruhi, iblis tidak akan mengintimidasi kita, karena kekuatan semangat, kekuatan sukacita itu membawa kita pada hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Makanya kalau khawatir, bimbang ya, tidak ada faedah di dalam kehidupan kita. Ngapain kita khawatir saudara? Ya, kita katakan saja, memang hari ini aku punya masalah, tapi Tuhan punya Tuhan lebih besar dari masalah yang sedang saya hadapi. Saudara, ada juga yang mengeluh di saya, aduh Bu, kenapa ya di masa pandemi seperti ini berat badan saya makin naik. Seberapa banyak di sini yang sekarang ini lagi bergumul dengan berat badan ya. Waduh, Ibu Hesti sekarang tambah besar loh saya ini. Saya tadi pagi lagi berdoa sama seseorang. Dia bilang gini, Bu, aku tuh naik 15 kilo. Hah? Sekarang berapa berat badannya? Tadinya si Bu cuma 80, sekarang hampir 100. Aduh, haleluya. Saya cuma candain, saya bilang gini, gak apa-apa ya. Walaupun Anda merasa besar hari ini, tapi di hadapan Tuhan Anda tetap kecil. Haleluya. Ya. Jadi yang merasa besar-besar di sini, ingat loh, di hadapan Tuhan Anda tetap kecil. Jadi pede aja kali ya. Haleluya. Pak Henry sampai ketawa. Pede aja walaupun kelihatan besar, tetapi
tetap kecil di hadapan Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah terpengaruh dengan kondisi, dengan apa kata orang, dengan pikiran-pikiran yang serba khawatir, bimbang. Tetapi katakan, Allahku besar, Allahku luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pagi hari ini, ketika engkau bangun, engkau katakan, hari ini penuh dengan mujizat bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan mengalami pengalaman-pengalaman spesial dengan Tuhan. Ibu Yeni Puspasari katakan, amin, haleluya. Ya, saya yakin percaya bahwa apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tuntun langkah kita. Tuhan akan bawa kita untuk sampai pada tujuan. Karena kadangkala ya Tuhan bawa kita seperti saudara ya. Oh ya, Ibu Asri, amin ya. Tuhan bawa kita seperti busur panah. Busur panah itu kadang-kala dipertajam, diasah supaya waktu dilepas busur panah itu sampai pada tujuan yang jelas. Dan Tuhanlah sebagai sang pelana. Dan kadangkala sang pelana itu ya harus menarik mundur itu busur panah. Tapi saudara, jangan saudara berpikir bahwa loh kok aku ditarik mundur sih, berarti aku gagal, aku hancur. Enggak saudara, kadangkala sang pelana harus tarik lebih ke belakang. Kenapa saudara? Karena dia sedang mempersiapkan kita untuk supaya kubu pertahanan kita lebih diperkuat. Dan waktu busur panah itu dilepas, wow, dia akan melejit jauh ke depan sampai pada tujuan yang luar biasa. Makanya saudara, jangan pernah mengeluh kalau hari-hari ini sepertinya Anda dibawa mundur. Sepertinya Anda merasa bahwa kenapa dia yang lebih unggul. Gak usah khawatir, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kata Ibu Maslim, ini lagu favorit saya. Benar Bu, karena memang waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ya, saya mau ulang 10 kali lagu ini saudara, saya tidak pernah bosan. Karena daripada saya nyanyi itu nyanyian Betaria Sonata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ya, itu tidak membawa saya pada sukacita. Benar Ibu Tias? Ya, itu tidak membawa saya pada semangat. Yang terjadi saya makin drop. Ya, makanya saudara, kalau pagi hari ketika engkau bangun, yang engkau nyanyikan adalah pujian-pujian yang membangkitkan iman. Ya, jangan pagi hari ini menyindir suami sudah pakai lagu. Hatiku hancur mengenang engkau, berkeping-keping jadinya. Aduh, amin, haleluya. Jadilah seperti itu hatimu, pilu berkeping-keping. Ya, karena apa? Yang engkau gemakan itu kata-kata yang melemahkan. Yang engkau nyanyikan adalah kata-kata yang tidak membangkitkan iman. Makanya saya katakan kepada Pak Hendritan hari ini, ya, kalau mana ada masalah yang belum diselesaikan dan hampir-hampir sulit untuk berpikir, katakan lewat nyanyian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ya, coba Pak Henry nyanyi ini 10 kali saudara. Kalau saya yang mendengar, saya jalankan kolektor saudara. Haleluya. Karena apa? Waduh, benar-benar ini pujian ya, membawa saya pada sentuhan-sentuhan yang hebat. Sehingga walaupun musim ini sepertinya tidak menyenangkan, tetapi tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini saudara. Ya, musim akan berganti, sukacita akan digantikan di dalam hidup kita walaupun banyak penderitaan. Amin.